bahwa di sekitar kita tuh ada sesuatu yang lebih hebat daripada kita harus menjangkau yang lainnya. Yang keempat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif melalui pendekatan kampung keluarga berkualitas. Konvergensi, kami berharap dengan sangat nantinya teman-teman PKB dan Pokja Kampung KB itu bisa bersinergi dengan dinas instansi yang ada di masing-masing wilayah sesuai inventarisasi permasalahannya yang paling spesifik yang ada di lapangan. Barangkali Kampung KB 1 dan yang lainnya berbeda kebutuhannya. Jadi dipaksa semuanya harus apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan yang paling sensitif dan itu berdampak terhadap masyarakat di masing-masing wilayah. Yang kelima, ketahanan pangan di tingkat individu, keluarga, masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan bahan pangan dan lokal. Kami berharap dengan sangat kita kembali ke alam ternyata. Kalau anak-anak kita sekarang ini taunya KFC, makanan cepat siap saji. Nah sekarang yang dipaksa itu kita di keluarga untuk juga siap saji tetapi dengan bahan lokal. Itu 5 pilar yang menjadi strategi percepatan penurunan stunting untuk kegiatan dasar. Lanjut Mas. Tujuannya secara umum kegiatan dasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Untuk hasil yang diharapkan terpenuhinya gizi pada masyarakat khususnya keluarga beresiko stunting. Saya tanya, untuk yang terpapar stunting, terindikasi stunting, teman-teman dapat datanya dari mana? Oke, kita sepakat. Yang menentukan anak itu terindikasi stunting atau enggak adalah kesehatan. Ya, bukan BKKBN. Makanya nek golek data stuntingnya BKKBN itu salah. Ya enggak? Karena kemenangannya itu ada di Dinkes. Selanjutnya, diperolehnya pengetahuan dan keterampilan penyediaan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal bagi keluarga risiko stunting. Jadi, menjadi tugas kita bersama untuk memotivator semua keluarga supaya tidak stunting. Yang paling berat itu mungkin sekarang ini pola makan. Ya enggak? Yang kita biasa nasi dalam 1 minggu itu dirubah sehari atau 2 hari untuk tidak nasi, barangkali berat. Ya enggak? Makan roti itu sama makan nasi sama enggak? Sama-sama makan, kan? Bedanya sama-sama karbohidrat juga sama. Bedanya bahannya. Kalau roti itu dari gandum, kalau nasi itu dari beras. Bagaimana dengan teman-teman kita, masyarakat atau saudara kita di wilayah timur? Barangkali kalau kita dibawa ke timur sana, rano bisa menikmati makannya. Ya kan? Masih mendingan jagung Mas, sagu. Enak itu kalau sekali Pak. Kalau berulang kali mungkin menjadi berbeda, gitu ya. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga baik melalui penyediaan gizi yang baik untuk keluarga maupun keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga yang berkelanjutan. Jadi tidak hari ini aja tetapi berkelanjutan. Dan ternyata kesehatan itu merupakan investasi. Investasi itu tidak hanya mungkin tanah yang luas, ternyata sehat itu juga investasi yang luar biasa. Di dalam badan yang sehat, ternyata kita bisa melakukan apa saja yang positif. Lanjut.
melalui PKK. PKK merasa tidak pernah mendapatkan porsi karena kami ada kelimpahan kewenangan di wilayah, bahwa porsi di PKK mungkin sama dengan dana desa, apalagi program-program Bangga Kencana dengan kader-kadernya. Kalau diundang jelas diundang ya Pak Kader. Kalau diundang jelas diundang. Nah, PKK tidak. Jadi kalau kita bicara anggaran yang ada di wilayah, orientasi hampir semuanya ke arah fisik dominasinya. Sehingga tadi disampaikan akhirnya memakai tangan Dewan, memakai tangan DPRD. Sebetulnya kalaupun tidak memakai tangan DPRD pun bisa. Pada saat kami mengawal, saat di Bapeda mengawal, pada saat itu kami buat prosentase 40% boleh untuk fisik, 20% sosial budaya, kemudian 20% 30% sosial budaya, 30% ekonomi. Apa yang terjadi? Wilayah kebingungan, ngeplot angka yang sudah dipagukan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi. Itulah faktual. Jadi masyarakat pun ternyata disuruh merencanakan kegiatan sosial budaya dan merencanakan kegiatan ekonomi juga kurang mampu. Akhirnya harus kita pahamkan. Akhirnya dipaksa baru paham. Nah, setelah kita sampaikan proses mekanisme itu, akhirnya jalan di wilayah porsi-porsi itu. Sekarang sudah dihapus porsinya, kembali ke permasalahan tadi. Begitu kita sosialisasikan, dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, timing ini sangat strategis Bapak Ibu, karena November, Desember pramusren, dan besok Januari musrentan kelurahan. Dan kami ingin menyampaikan bahwa begitu kami sosialisasikan seluruh anggota PKK sampai ke wilayah, kami menjangkau koordinator. Kalau di kota LPMK, koordinator musrentannya selain lurahnya, maka apa yang terjadi? LPMK sudah membuka ruang. LPMK begitu lain waktu, PKK-nya protes, LPMK-nya kita ketemukan, jawabannya apa coba? Dari yang bersangkutan tidak punya program, tidak punya usulan. Nah, apakah di tempat Bapak Ibu juga sudah punya program dan usulan? Dalam artian begini, mari kita kuati kampung kami, mari kita punya data, mari kita buatkan program-program itu sebagai program Bangga Kencana, sampaikan saat koordinasi di musrentan itu, maka akan mendapatkan porsi untuk kegiatan itu. Kalau tidak bisa menyampaikan, ya akhirnya tidak mendapatkan akses. Itu yang kami alami sehingga kami bisa cerita. Nah, dana IS terus terang memang OPD kami belum terakses Pak. Kami baru merintis karena di kota tidak seperti di kelurahan, di kabupaten. Kami berawal hanya punya 3 kelurahan budaya. Sekarang sudah ditambah 17 kelurahan rintisan kelurahan budaya. Karena itu ternyata menjadi pintu masuk, sehingga ini menjadi bagian yang harus kami koordinasikan. Dan alhamdulillah DIY sudah mulai mengkoordinasikan seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu mencermati visi misi gubernur, ini kesempatan pula untuk memperkuat kegiatan pembangunan manusia, kualitas manusia, karena dengan 5 pancamulyanya visi gubernur yang ada. Ini peluang untuk kita kuati melalui hadis tadi. Kemudian, Jazat profit, Pak. Jazat profit kami baru merencanakan, memang baru kita proses. Jazat profit ini rencana kami sedang mendata penjual bubur yang di
kelurahan atau di kecamatan. Kita hanya nanti akan mengambil sampel satu-satu, kita ambil, kita berikan sosialisasi bagaimana gizi yang baik dan bagaimana mereka membuat jual buburnya ini, bubur yang ada di wilayah ini menjadi bubur yang nanti ada pilihan tanpa merubah apa yang usualnya, tapi juga kita berikan bekal pengetahuan agar terpenuhi gizinya, sehingga nanti bisa berpromosi menjadi jual bubur dalam rangka pencegahan stunting. Itu yang akan kita sedang kita data dan apa yang akan kita lakukan untuk aset profit. Nah, untuk agar berkelanjutan, ya memang kita seperti yang tadi kami sampaikan, merupakan kesadaran ya. Dan ini sosialisasi kami sampai hari ini jalan terus. Kemarin sebetulnya sudah tambah 1 di Kota Baru, atau RW, untuk dapur balita sehatnya. Yang aktif malah bukan dari kader KB-nya, tapi dari PKK-nya. Jadi yang aktif malah dari PKK, Pokja 4, dan selalu menggandeng PKB. Yang kader KB. Dan pada saat pelaksanaan PKB-nya justru yang lebih aktif karena punya jangkauan yang lebih luas, kedekatan dengan masyarakat yang lebih luas, tapi inisiatif muncul dari tim penggerak PKK. Tadi yang kami sampaikan ini yang mengkait Permendes, apakah bisa mengarah ke sana, Bu Daru, karena ini mengkait tayangan ini ya. Jadi stunting itu kenapa serius? Jadi sama lingkaran setan juga ya. Jadi ketika bayinya sudah kurang gizi, sistem kekebalan tubuhnya kurang, pertumbuhan otaknya tidak optimal, ketika remaja kurang konsentrasi, pada saat dewasa dia akan kesulitan memperoleh mungkin karena kualitas SDM-nya kurang bagus, maka dia juga akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau sumber daya yang bagus, sehingga masih muter-muter kembali ke dalam garis kemiskinan. Nah, selain lingkaran di sini juga lingkaran ekonomi untuk masalah stunting. Tambah lanjut. Ya, mungkin Bapak Ibu untuk slide ini sudah sangat sering ya melihat, tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi. Jadi kalau untuk upaya penurunan stunting itu multifaktor dan ada banyak sekali intervensi. Namun yang kita fokuskan di sini nanti adalah intervensi gizi spesifik untuk pencegahan stunting. Mungkin lanjut ya. Nah, berikut Bapak Ibu, jadi tadi kita lihat bahwa kembali yang tadi. Ya, jadi karena tadi permasalahan stunting itu muter, siklus, jadi kita tidak bisa memotong atau hanya menyuruh anaknya saja atau memberikan makanan yang seimbang itu pada anak saja atau kepada ibu hamilnya saja. Tetapi benar-benar harus pada semua fase siklus kehidupan. Karena itu nggak berhenti dan itu ada modifikasi genetik sehingga ya memang harus dijaga dari remajanya supaya nanti anaknya bagus. Nah, kalau dari Perpres 72 tahun 2021 itu ada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting. Ini lanjut nih.